terima kasih Bapak Sukarti, Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Banyu Putih yang sudah bersedia menerima saya untuk wawancara kali ini untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu wawancara tentang pengambilan keputusan. Langsung kita mulai, Bapak Haji Sukarti. Yang pertanyaan-pertanyaan yang pertama, pada kasus kali ini yang kita ambil nanti adalah kasus tentang kedisiplinan siswa. Dalam kedisiplinan siswa terdapat sebuah kasus yaitu siswa sering tidak disiplin atau kurang disiplin dikarenakan orang tuanya banyak yang bekerja di pabrik, sehingga anak-anak tersebut kurang mendapat perhatian dari orang tua mengenai kedisiplinan di sekolah. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak Haji Sukarti dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dalam hal ini untuk ini dilema etika, artinya di sisi lain anak-anak harus disiplin karena peraturan sekolah, di sisi lain juga keadaan wali muridnya juga bekerja, butuh biaya dan lain sebagainya. Bagaimana untuk mengidentifikasi hal tersebut? Untuk mengidentifikasi dari siswa-siswa yang selama ini datang terlambat, ada yang pakaiannya juga seragamnya belum lengkap, ini sementara ini kami serahkan kepada guru-guru kelas masing-masing untuk mengidentifikasi siswa-siswa di kelasnya masing-masing dan mencari tahu apa penyebabnya sehingga kedisiplinan siswa itu tidak bisa tegak di sekolah kita ini. Sedangkan kita berharap memang kedisiplinan, adanya tata tertib, peraturan sekolah, peraturan kelas itu harus ditegakkan oleh warga sekolah ini. Terima kasih Bapak Haji Sukarti. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak Haji Sukarti, Bapak Kepala Sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus ini, Pak. Untuk kasus ini di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama adalah peraturan, kemudian yang kedua adalah wali murid itu tadi. Untuk mengambil keputusan apakah kita harus tetap mendisiplinkan siswa sesuai peraturan sekolah atau bagaimana? Untuk kegiatan pendisiplinan siswa, sekolah memang harus benar-benar melaksanakannya yang didukung oleh siswa-siswinya dan dukungan dari wali murid sekolah kita. Mengapa? Karena walaupun bagaimana kalau anak itu tidak didisiplinkan sejak dini, maka selanjutnya akan tidak disiplin. Untuk itu dalam hal mengambil keputusan ini kita bermusyawarah kepada teman-teman guru untuk kita sepakat bersama untuk menegakkan kedisiplinan ini dan dengan mengundang wali murid pada saat wali murid itu libur tidak bekerja di pabrik sekitar kita, sehingga kita untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalah kedisiplinan siswanya itu. Maka kita saling kolaborasi antara wali murid dan dewan guru di sini untuk sepakat untuk saling menginformasikan, menyelesaikan masalah kedisiplinan ini sehingga wali murid juga benar-benar bisa menyiapkan anaknya untuk bisa disiplin. Kemudian berikutnya, apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Kepala Sekolah lakukan selama ini untuk mengatasi hal tersebut? Langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, dari identifikasi
Bapak Ibu guru wali kelas itu setelah ditemukan data siswa, daftar siswa yang kurang disiplin tadi, kemudian dibawa ke kantor untuk kita musyawarahkan bersama. Dari informasi Bapak Ibu guru tadi mengenai mengapa siswa tidak disiplin dalam masuk sekolah, tidak disiplin dalam memakai pakaian seragamnya, maka setelah dapat identifikasi itu kita selesaikan bersama dengan cara pendekatan pada wali murid dan siswa itu sendiri. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus ini, Pak? Yang paling efektif adalah dengan kerjasama, pendekatan, mengundang bicara kepada wali murid untuk sama-sama menyelesaikan hal ini. Ya memang dari sedikit, tidak frontal segera hari ini, minggu ini, tidak. Kita menyadari di samping kesibukan wali murid yang sebelum jam 7 sudah masuk di perusahaan, bahkan ada yang jam 6 sudah masuk, maka secara perlahan tapi pasti pendisiplinan itu kita harapkan bisa tegak di sekolah SD Negeri 3 Madiputra ini. Kemudian berikutnya Pak Haji Soekardi, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut? Tantangannya untuk pengambilan keputusan itu? Tantangannya yang paling mendasar adalah ketika kita menemui wali murid yang memang benar-benar kondisi ekonominya itu kurang, berarti menengah bawah, bahkan bisa dikatakan kurang mampu. Itu yang sekolah akhirnya untuk mengambil langkah tindakan, kita setiap ada rezeki seperti gaji 13 atau sertifikasi, kita dari Dewan Guru yang sudah mendapatkan itu diharapkan untuk memberikan sedekah seikhlasnya untuk membantu mereka yang kurang mampu tersebut. Untuk berikutnya, Bapak Kepala Sekolah, apakah Bapak Kepala Sekolah memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini? Apakah langsung menyelesaikan di tempat, memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk penjadwalan sampai saat ini belum, mengingat karena saya di sini baru mulai bekerja itu di awal bulan Juni tahun 2024, sehingga kami memang masih melihat secara seksama kasus-kasus apa yang terjadi di SD ini. Pertanyaan berikutnya, Bapak Kepala Sekolah, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam hal kasus kedisiplinan ini? Banyak yang membantu. Dari beberapa bulan ini, Juni sampai bulan Agustus ini, kami sudah bermusyawarah, berembuk bersama pada Dewan Guru bahwa setiap permasalahan yang ada di sekolah ini, utamanya kedisiplinan, kita musyawarahkan untuk mari kita selesaikan bersama-sama dengan cara pendekatan yang humanis, sehingga bisa terselesaikan dengan tidak menambah masalah. Baik. Ini yang terakhir, Pak, ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman atau pengambilan keputusan dilema etika ini, dari kasus ini, Pak?
Dari kasus-kasus dilema etika ini memang kasus ini harus kita tangani dengan serius sehingga etika yang berlaku di sekolah SD ini bisa diminimalisir sehingga tidak terjadi banyak pelanggaran etika. Baik, Pak Haji Sugadi, Bapak Kepala Sekolah, untuk pertanyaan-pertanyaan sudah selesai. Saya ucapkan sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Haji Sugadi yang sudah ikut membantu wawancara melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan lancar. Semoga kedepannya kita bisa mengambil manfaat dari kegiatan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nur Wahida Fitriani, Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pendo Sawalan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Wahida Fitriani yang sudah mau mengikuti wawancara dari saya terkait tugas dari modul 3.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Dalam tugas kali ini nanti adalah wawancara studi kasus tentang pengambilan keputusan dalam dan dilema etika. Apa kita bisa langsung dimulai, Pak ya? Ya. Dalam kasus yang pernah saya alami yaitu tentang kenaikan kelas. Pada saat kita menaikkan kelas, tapi ternyata ada siswa yang nilainya di bawah atau masih kurang. Di sini yaitu kita mempunyai KKTP dalam kurikulum kita, yaitu standar ketuntasan, yaitu tujuan pembelajaran itu masih di bawah tujuan pelajaran. Untuk menghindari hal tersebut, karena dalam kurikulum Merdeka itu memang anak itu memang harus tuntas, harus naik dan lain sebagainya, ada beberapa yang harus saya pertanyakan dan harus saya identifikasi. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Nur Wahida Fitriani dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Yang pertama ya Pak, itu langkah saya apabila yang mana dari rekan guru memiliki beberapa kendala ataupun kasus, itu langkah saya itu yang pertama adalah komunikasi dulu Pak. Jadi komunikasi dengan gurunya, jadi nanti kira-kira kasus itu masuk dalam rujukan moral ataukah dilema etika. Apabila memang kasus itu merupakan perlawanan dari sesuatu hal yang memang benar dan juga salah, maka memang kategori rujukan moral. Namun apabila kasus itu terkadang ya Pak, ada kasus yang memang susah sekali dipecahkan, itu memang kategorinya dalam dilema etika Bapak. Jadi kita sama-sama di posisi yang benar, namun kita harus mengambil keputusan yang mana, keputusan yang terbaik itulah yang nanti akan kita ambil. Itu masuknya dalam dilema etika. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, selama ini bagaimana Ibu Nur Wahida Fitriani, Bu Kepala Sekolah, menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus ini, Bu? Karena ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk kasus dilema etika ya Pak ya? Ya. Untuk kasus dilema etika, biasanya dari kami di SD Negeri 1 Pendo, itu komunikasi antar guru dan juga kepala sekolah, maka kita ambil yang mana nanti nilai manfaatnya yang paling tinggi Pak. Jadi sebisa mungkin, kalau kasus itu memang tentang siswa misalnya, jadi tidak merugikan siswa dan juga pihak sekolah juga tidak mengambil langkah yang salah, seperti itu. Baik. Jadi ada komunikasi Bu ya, komunikasi dua arah. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, Bu Kepala Sekolah,
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak Ibu kepala sekolah lakukan selama ini untuk dalam hal kasus ini, langkahnya? Langkah-langkah yang kami ambil yaitu dari identifikasi masalah, dekatnya, aku ya. Langkah-langkah yang biasanya saya ambil dalam menyelesaikan masalah ya Pak, terutama itu untuk yang berkaitan dengan dilema etika. Yang pertama itu mengenali nilai yang saling bertentangan tersebut Pak. Jadi dari kedua kepentingan tersebut nanti mana yang lebih manfaatnya lebih tinggi itu kita kenali dulu. Kemudian kita tentukan siapa saja yang terlibat di dalamnya, apakah murid ataukah wali murid, guru dan sebagainya. Kemudian saya kumpulkan fakta, benar dilema etika ya. Setelah itu saya buat keputusan dan kemudian dari hasil keputusan tersebut tentunya masih juga akan dilakukan refleksi Pak. Karena setiap keputusan itu kan selalu ada konsekuensinya di belakangnya. Nah itu yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya nanti. Untuk refleksi yang kita ambil nanti apakah di tahun depan juga bisa kita gunakan seperti itu ataukah kita buat kebijakan baru lagi. Bu Nurwahida Fitriani ya. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Langkah efektif untuk kasus etika saya rasa paling tepat digunakan ya Pak ya untuk SD adalah dengan cara kolaborasi Bapak. Jadi kolaborasi dan juga komunikasi ya Pak. Jadi bukan searah dari kepalanya saja, namun juga gurunya. Jadi kita timbal balik ya saling memberikan masukan karena kan ya yang namanya pendapat itu tidak semata-mata dari atasan saja, namun dari rekan sejawat dari para guru itu lebih mengenali siswa dan lebih tahu kondisi di lapangan seperti itu. Satu juga dengan komunikasi tadi tentunya akomodir Bapak. Jadi akomodir yang paling baik untuk kebutuhan bersama dan juga yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kesimpulannya ada komunikasi dua arah ya. Yeah. Kemudian pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Nah ini Pak, untuk kasus dilema etika ini memang yang paling susah sekali Pak. Kalau bujukan moral memang ceto ya Pak ya, ini salah dan ini benar, jadi kita bisa ambil langsung mana kebijakan kita. Namun kalau dilema etika itu dua-duanya sama-sama benar Pak. Jadi kita memang harus ambil dari sisi manfaat yang paling besar tadi. Nah, biasanya dalam pengambilan keputusan yang dilema etika itu pasti ada salah satu, mungkin dari guru misalnya ya, dari dua guru. Pasti ada guru lain itu yang merasa tidak puaskan. Dia mengatakan saya juga harus seperti ini. Nah, memang ada kelemahannya di keputusan tersebut. Ada pihak-pihak yang kurang berkenan. Dihadapkan pada ini keputusan tentang benar salah dan benar-benar Bu ya. Ya, seperti Pak itu memang benar dilema. Dari kita harus mengambil baik yang terbaik. Bu Nurwahida Fitriani, apakah Ibu Nurwahida memiliki sebuah jadwal khusus, jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ini? Apa langsung menyelesaikan Pak? Untuk kasus Pak, biasanya penyelesaiannya memang kalau di SD ini ada semacam rapat rutin Pak ya. Rapat rutin yang mana guru-guru bisa menyampaikan kendala-kendala yang dialami. Namun apabila ada permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, kita juga bisa menyikapinya secara langsung Bapak. Jadi sifatnya tidak rapat resmi, namun ya tetap melibatkan semua unsur yang ada di lingkungan sekolah ini, kita rembukan kecil, tetap kita pecahkan bersama. Itu. Berikutnya Bu, adakah seseorang atau
faktor-faktor yang selama ini membantu dan mempermudah Ibu Nurwahida Fitriani dalam pengambilan keputusan dalam hal ini kasus dilematika ini yang istilahnya membantu. Iya Pak, kalau di sekolah biasanya memang dari semua tim guru dan tentunya ya karena saya sendiri merasa junior ya Pak ya, ini alhamdulillah ada guru yang sudah senior dan itu tetap saya prioritaskan karena beliaunya juga banyak pengalaman tentunya dibanding saya, dan kemudian apabila masih menemui kendala dari kami juga ada di kepala sekolah itu dikomunikasikan dengan nah itu yang merupakan acuan dari saya. Untuk berikutnya, dari semua hal ini yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat kita petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilematika ini? Jadi mengambil keputusan ya, kalau untuk permasalahan dilema etika itu memang kita harus benar-benar bisa mempertimbangkan Pak, mana yang benar-benar baik ya, walaupun semuanya sama-sama baik tapi kita ambil yang tadi nilai manfaatnya yang paling tinggi, kemudian yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya ya, tanpa mengesampingkan kepentingan siswa, itu utamanya Pak. Pertanyaan sudah selesai, Bu Nurwahida Fitriani. Terima kasih sudah bersama kami, sudah membantu kami dalam hal penyelesaian kasus-kasus ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, semoga membantu. Terima kasih.